Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian di rumah? Saya harapkan kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran dengan metode daring. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan tema penulisan bab 3 atau metode penelitian. Untuk itu kalian bisa menyimak video ini sampai dengan selesai. Bila ada yang tidak jelas, kalian bisa tanyakan dan kita diskusikan secara bersama-sama. Pembahasan kita kali ini adalah tentang metode penelitian. Metode penelitian di sini yang akan kita bahas ada 8 poin. Yang pertama adalah desain penelitian, yang kedua subjek studi kasus, yang ketiga fokus studi, yang keempat definisi operasional fokus studi, yang kelima tempat dan waktu penelitian, yang keenam metode pengumpulan data, yang ketujuh analisis data dan penyajian data, yang kedelapan adalah etika penelitian. 8 poin ini nanti akan kalian pelajari karena ini akan masuk di poin bab 3. Jadi poin bab 3 itu urutannya seperti ini. Ya, untuk semua mahasiswa mohon diperhatikan. Jadi bab 3 isinya nanti ada 8 poin. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu poin yang dimaksud. Baik, poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang desain penelitian. Jadi, poin yang pertama ada di bab 3 adalah desain penelitian. Di dalam desain penelitian nanti isinya kalian akan menjelaskan tentang jenis penelitian dan desain penelitian. Nah, untuk jenis penelitian yang kalian gunakan adalah deskriptif, kemudian desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Apa sih jenis penelitian deskriptif itu? Nah, penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya bertujuan untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi. Nah, kalian nanti pada saat pengambilan data atau pengambilan kasus di rumah sakit, kalian akan mengambil kriteria pasien sesuai dengan kriteria yang sudah kalian buat untuk dilihat gambaran fenomena yang terjadi. Nah, desain penelitian yang dimaksud di sini adalah studi kasus. Kemarin kita sudah sempat membahas sedikit tentang studi kasus, yaitu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus. Jadi nanti kalian akan mengambil satu kasus yang telah kalian buat di proposal ini. Baik, poin yang berikutnya adalah subjek studi kasus. Nah, subjek studi kasus di sini adalah kalian nanti akan mengelola dua kasus yang sama pada saat pengambilan data. Jadi kalian nanti akan memilih dua pasien yang memang masalah keperawatannya dan masalah medisnya itu sama. Kemudian nanti akan dibandingkan hasilnya. Di dalam pemilihan subjek studi kasus, nanti kalian akan menuliskan dua kriteria. Yang pertama adalah kriteria inklusi dan yang kedua adalah kriteria eksklusi. Inklusi itu adalah kriteria yang akan diambil dari klien, kalau eksklusi itu kriteria yang akan dikecualikan atau dikeluarkan dari klien. Ya, jadi kriteria inklusi itu yang harus ada di klien ketika kalian nanti akan memilih pasien. Ketika pasien itu bisa diambil oleh kalian, itu harus sesuai dengan kriteria inklusi. Namun ketika salah satu dari pasien kalian itu ternyata ada yang karakternya masuk ke dalam kriteria eksklusi, berarti pasien kalian itu tidak diperbolehkan untuk menjadi subjek studi kasus kalian karena ada kriteria yang masuk ke kriteria eksklusi. Kemudian kriteria inklusi itu bukan kebalikan dari kriteria eksklusi. Ini yang selalu beberapa kali mahasiswa itu membuat kriteria namun hanya dibalik dari kriteria eksklusi menjadi kriteria inklusi atau inklusi menjadi eksklusi. Nanti kita akan belajar tentang perbedaan dari inklusi dan eksklusi. Ini contoh ya, contoh yang salah yang beberapa kali mahasiswa itu sering pada saat konsul itu menuliskan seperti ini. Jadi kriteria inklusi itu adalah kriteria tadi yang memang harus ada pada pasien. Ya, harus ada pada pasien kelolaan kalian. Contohnya kriteria inklusi, kalian akan memilih pasien yang berjenis kelamin perempuan.
Kemudian pasien yang berusia lebih dari 50 tahun, tidak ada gangguan komunikasi dan bersedia diteliti. Nah, jadi kriteria ini akan menjadi patokan pada saat kalian nanti mencari subjek penelitian ya atau subjek studi kasus. Kemudian kriteria eksklusi itu bukan kebalikannya. Jadi kalian nanti akan menuliskan di eksklusi pasien berjenis kelamin laki-laki, pasien berusia kurang dari 50 tahun, terdapat gangguan komunikasi, tidak bersedia diteliti. Itu salah. Jadi kriteria inklusi bukan kebalikan dari kriteria eksklusi. Ya, karena akan otomatis ketika kalian milih pasien jenis kelamin perempuan, otomatis yang laki-laki itu memang tidak akan dipilih. Jadi sudah masuk ke kriteria inklusi. Nah, bagaimana sih contoh yang benar pada saat pembuatan kriteria inklusi dan eksklusi? Ini adalah contoh yang benar. Ya, jadi ketika tadi kalian sudah menulis kriteria inklusi, ada pasien berjenis kelamin perempuan, pasien berusia lebih dari 50 tahun, tidak ada gangguan komunikasi, bersedia diteliti. Nah, kriteria eksklusinya itu bisa saja terdapat komplikasi penyakit lain, misalkan gitu. Atau mungkin pasien sedang hamil. Nah, itu adalah kriteria yang memang nanti akan terjadi penolakan pada saat kalian memilih pasien. Ya, misalkan kalian kasusnya adalah pasien DM. Kalian akan memilih pasien DM yang jenis kelaminnya perempuan, usianya 50 tahun, tidak ada gangguan komunikasi dan bersedia diteliti. Tapi kalau pasien DM kalian itu ternyata terdapat komplikasi penyakit lain, dia tidak hanya DM nih, ada jantung, kemudian ada hipertensi, kemudian dia sedang hamil, nah itu tidak akan diambil menjadi subjek studi kasus kalian. Poin berikutnya adalah fokus study. Nah, fokus study di sini adalah kajian utama dari masalah yang akan dijadikan titik acuan studi kasus. Kalian cukup menuliskan ya contoh fokus studi di sini adalah misalkan kalian meneliti tentang pasien menarik diri dengan prosedur terapi musik. Tinggal ditulis saja di fokus studi kasus, itu di bawahnya penerapan prosedur terapi musik pada pasien menarik diri atau penerapan prosedur terapi genggam jari pada pasien post-op seksio cesarea. Jadi hanya itu saja yang ditulis di fokus study. Untuk definisi operasional fokus study, jadi definisi operasional itu definisi yang dibuat oleh peneliti. Ya, definisi yang dibuat oleh peneliti. Berarti bukan berdasarkan referensi. Jadi itu adalah penulisan parafrase sendiri dari peneliti. Kemudian tidak mengulang kata yang dijelaskan. Contohnya, nanti kan definisi operasional kalian itu akan menjelaskan tentang variabel ya. Kalian akan menjelaskan tentang prosedur terapi musiknya dan pasien menarik dirinya. Kemudian ketika menuliskan definisi operasionalnya itu tidak boleh mengulang kata-kata yang dijelaskan. Contohnya, prosedur terapi musik adalah alunan lagu yang dapat menurunkan nyeri, misalkan begitu. Jadi bukan terapi musik adalah terapi yang menggunakan musik. Nah, itu mengulang kata terapi dan musik. Jadi tidak diperkenankan untuk dibuat definisi operasional seperti itu. Ya, jadi definisi operasional itu yang ditulis adalah definisi yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan beberapa referensi. Kemudian yang dibuat di definisi operasional adalah prosedurnya apa sama pasien apa. Misalkan prosedurnya tadi genggam jari, ya nanti ditulis prosedur genggam jari adalah pada pasien seksio cesarea adalah seperti itu. Jadi ada 2 poin yang ditulis di definisi operasional. Poin berikutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian ini berisi tentang penjelasan lokasi, tempat studi kasus, serta waktu penelitian. Jadi nanti kalian akan menulis di proposal kalian itu tempatnya di mana dan waktunya kapan. Untuk waktu silakan kalian bisa melihat kalender pendidikan untuk praktek-praktek dari masing-masing keperawatan itu pada bulan apa. Di situ nanti masing-masing mahasiswa menyesuaikan sesuai dengan peminatan dan praktek dari masing-masing peminatan tersebut. Metode pengumpulan data. Jadi ketika kalian nanti akan
ngelola pasien, kira-kira metode pengumpulan data yang akan kalian gunakan itu apa saja sih? Nah, di sini saya menjelaskan beberapa metode yang bisa kalian gunakan. Kemarin juga kita sudah singgung ya. Yang pertama adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi atau referensi ya, buku, pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan fisik, instrumen penelitian. Jadi, ketika kalian nanti mengumpulkan data, kira-kira metode apa sih yang akan kalian gunakan? Misalkan kalian ingin tanya jawab, berarti kalian akan menuliskan di situ adalah metode wawancara. Misalkan observasi, saya akan mengobservasi respirasi rate dari pasien, sesak nafasnya bagaimana, itu berarti kalian bisa menambahkan observasi. Kemudian studi dokumentasi, misalkan kalian akan melihat buku-buku referensi untuk membandingkan antara kasus yang diambil dan referensi sama atau tidak, berarti kalian nanti juga tulis studi dokumentasi. Pemeriksaan diagnostik itu pasti ya, ketika kalian nanti misalkan meneliti tentang diabetes mellitus, mungkin akan menuliskan diagnostiknya itu gula darah sewaktu, itu berarti nanti kalian akan menggunakan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan fisik, dan instrumen. Instrumen penelitian ini wajib cantumkan ketika kalian nanti akan mengobservasi atau melihat perubahan sebelum dan setelah diberikan intervensi. Kalian harus punya instrumen penelitian yang kemarin Bu Nisa sudah jelaskan, bahwa instrumen penelitian itu untuk menilai dari sebelum dilakukan terapi musik atau setelah dilakukan terapi musik, itu ada instrumennya, ada kuesionernya, ada alat untuk pengumpulan datanya. Misalkan kalian meneliti tentang kecemasan pada lansia atau pada remaja atau pada dewasa, kalian menggunakan instrumen Hertz, berarti nanti akan dituliskan di metode pengumpulan data. Atau mungkin akan menilai nyeri pada anak, kalian bisa menggunakan instrumen Wong-Baker-Weiss, seperti itu. Poin berikutnya adalah tentang analisis data dan penyajian data. Jadi ada 4 poin yang akan kalian tulis di proposal karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah pengumpulan data, mereduksi data, penyalin data, dan kesimpulan. Semua poin ini penjelasannya ada di buku panduan, bisa kalian lihat secara langsung. Tapi di sini saya juga akan menjelaskan secara singkat tentang makna dari 4 poin tersebut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Kalian akan menulis pengumpulan data dengan metode apa saja yang akan kalian lakukan. Nah, ini akan mengacu pada poin sebelumnya, yaitu metode pengumpulan data. Jadi pengumpulan data apa saja yang kalian gunakan pada saat pembuatan proposal. Kemudian mereduksi data. Mereduksi data itu setelah kalian kumpulkan data, kalian akan menemukan DS dan DO, data subjektif dan data objektif. Nah, di reduksi inilah yang kalian akan tulis penemuan dari DS dan DO-nya. Kemudian penyalin data, setelah kalian DSDO ditemukan, kalian akan membuat suatu analisis data. Ya, disalin, kemudian nanti akan menemukan masalahnya apa dan etiologinya apa. Kemudian nanti baru disimpulkan. Seperti itu. Itu untuk proses bagaimana kalian menemukan analisis data dari data-data yang sudah didapatkan dari pasien kelolaan. Poin yang terakhir adalah etika penelitian. Jadi setiap kita melakukan penelitian, kita harus mempunyai atau menuliskan etika penelitian dalam proposal KTI kita. Nah, etika penelitian itu sendiri apa sih? Jadi etika penelitian itu bagaimana seharusnya perawat berperilaku, apa yang harus dilakukan perawat terhadap klien dalam memberikan layanan kesehatan. Jadi nanti ada 8 poin yang akan kalian pelajari ya, dari otonomi sampai accountability. Itu adalah contoh dari etika penelitian. Tugas kalian adalah menjelaskan tentang etika penelitian yang tadi ada di poin sebelumnya. Kemudian poin yang kedua, menjelaskan etika penelitian secara aplikatif sesuai dengan penelitian studi kasus yang kalian lakukan. Ketiga, berikan contoh soal di klinik yang mengandung prinsip etik tersebut pada kasus peminatan Anda. Tugas ditulis di kertas folio, dikumpulkan melalui SIPEN hari Rabu tanggal 14 Oktober. Ini contoh tugasnya. Jadi tadi ada 8 poin. Ya, jadi ada 8 poin etika penelitian. Kalian akan menuliskan
masing-masing poin itu dengan 3 jawaban. Ya, ini saya contohkan fidelity atau menepati janji. Kalian akan mencari referensi di buku, boleh searching, boleh, asalkan referensinya itu nanti jelas dan ada daftar pustakanya. Jadi, yang pertama adalah prinsip fidelity adalah dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmen terhadap seseorang. Itu ada referensinya menurut siapa? Itu secara teori. Kemudian yang kedua, penulis akan berkomitmen dengan klien saat melakukan pemberian terapi inhalasi sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ini adalah aplikatif yang akan dilakukan pada klien kalian. Jadi, pada saat kalian itu mengambil kasus di rumah sakit, mengelola kasus di rumah sakit, itu kalian harus menerapkan tadi etika penelitian kan. Nah, di poin B ini adalah aplikatifnya dari etika penelitian kalian itu yang akan dilakukan pada klien itu apa. Contohnya misalkan kalian akan memberikan terapi inhalasi. Ya, berarti kalian nanti mungkin bisa menuliskan, penulis akan berkomitmen dengan klien saat melakukan pemberian terapi inhalasi sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Itu contoh. Kemudian yang poin C, contoh soal tentang fidelity. Misalkan kalian peminatannya di bedah, kalian akan membuat contoh seorang perawat mendatangi ruangan pasien yang sedang dirawat di ruang bedah. Sebelumnya dia datang dengan menjelaskan tindakan pemasangan kateter yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Setelah berjumpa dengan pasien, perawat berkata, sesuai dengan yang kita sepakati tadi ya Pak, saya akan melakukan pemasangan kateter untuk persiapan operasi besok. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? Itu jawabannya adalah fidelity, menepati janji. Ya, ini adalah contoh dari penerapan etika penelitian. Ini sering sekali keluar di uji kompetensi, jadi sekaligus kalian belajar ya nantinya. Jadi tugasnya itu ada 8 poin, 8 kali 3, jadi ada 24 jawaban yang nanti akan saya temukan di jawaban kalian. Kemudian jangan lupa dikasih daftar pustaka. Ya, saya ulangi kembali tugasnya, yaitu menjelaskan tentang etika penelitian 8 poin secara teori, aplikatif, dan contoh soal di klinik. Ya, bisa dipahami ya. Bila ada pertanyaan ataupun ada yang perlu didiskusikan, kita bisa bahas bersama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah hari ini bisa bermanfaat, kemudian bisa dipahami dan bisa dilakukan pembuatan sesegera mungkin untuk proposal penelitiannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.